وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas taufik dari Allah Ta'ala hingga Allah Ta'ala hadirkan kita di tempat ini. Kita mendengar dan insya Allah kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar dan mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk limithli hadza falyamalil amilun. Apabila seseorang ingin berbuat sesuatu, ingin menjadi sesuatu, maka berbuatlah yang semacam ini, menjadilah yang semacam ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada istilah hasud iri kecuali dalam dua hal. Maksudnya hasud di sini bukan hasud artinya enggak senang kalau ada orang lain dapat nikmat. Tapi al-hasad di sini dengan makna ghibtah, keinginan. Tidak ada obsesi, ingin memiliki atau menjadi sesuatu kecuali dalam dua hal. Kalau kamu punya cita-cita, ingin menjadi seseorang, menginginkan, mengidam-idamkan sesuatu, maka dua hal ini yang patut diinginkan. Lain daripada dua hal ini, tidak memiliki kepatutan. Dua hal. Jadilah kamu dua hal ini apa? Rajulun atahullahul ilma. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fahuwa ya'mal bihi, dan dia amalkan ilmu tersebut, dia amalkan Quran tersebut, dia baca Qurannya itu, dia infakkan, dia berdakwah lail wa nahar, siang dan malam dengan ilmunya. Wa rajulun atahullahu malan, dan orang yang diberikan harta oleh Allah, dan harta tersebut dia manfaatkan, dia infakkan lail wan nahar, di malam hari dan di siang hari dia berinfak di jalan Allah. Kalau mau menjadi seseorang, ya jadilah dua orang ini. Yang diberikan ilmu, dia manfaatkan ilmunya, atau diberikan harta, dia manfaatkan hartanya untuk kepentingan orang banyak. Sebab sesungguhnya harta yang diinfakkan, yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan murahan menerima apapun dari siapapun, tidak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala adalah thayyib, bagus, indah, tidak menerima kecuali hal yang baik, yang bagus, yang indah. Tidak sembarangan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan seseorang di dalam taat kepada Allah Ta'ala, tidak mudah seseorang untuk taat kepada Allah kecuali dengan taufik dari Allah. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kullu mufarigi fasal rabbaka taufiqa wal afwa wal huda wa kaunan ma'a ahlil huda wat taraigi. Minta taufik kepada Allah, dibantu untuk bisa beramal amalan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya taufik itu mahal. Ketika seseorang mendapatkan taufik untuk hadir, ketahuilah bahwasanya dia dipilih oleh Allah untuk hadir. Mendapatkan taufik untuk belajar ilmu agama karena dia dipilih oleh Allah. Mendapatkan taufik untuk sholat, untuk ibadat karena dia dipilih oleh Allah. Mendapatkan taufik untuk sedekah karena dia dipilih oleh Allah untuk sedekah. Hartanya keluar untuk kebaikan, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk berderma, untuk tempat ilmu, untuk majlis ta'lim, untuk janda-janda yang lemah. Maka karena dia dan hartanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dikatakan bahwasanya dalam sebuah athar, abal mal ayyakhruja illa min haitsu dakhal. Kalau kita mau tahu harta yang kita punya, ini sumbernya dari yang baik atau dari yang buruk? Sumber harta kita dari yang baik atau yang buruk? Maka ulama bilang lihat keluarnya kemana. Sebab harta tidak mau keluar
melainkan sesuai jalan masuknya. Masuknya dari jalan kebaikan, keluarnya juga ke jalan yang baik. Masuknya dari jalan yang buruk, keluarnya ke jalan yang buruk. Harta tidak mau keluar melainkan sesuai jalan masuknya. Maka ketika harta itu keluarnya untuk anak yatim, untuk ilmu, untuk dakwah, untuk pesantren, untuk masjid, untuk bantu orang yang kesusahan, untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan, menolong orang yang ditimpa musibah, maka berarti sumber harta tersebut, hartanya bersumber dari hal yang halal, yang baik, keluarnya juga kepada hal yang halal, yang baik. Tapi kalau kita nggak mau menginfakkan harta tersebut kepada kebaikan, itu harta pasti bakalan keluar. Tapi keluarnya bukan buat kebaikan. Harta bakalan habis, bakalan keluar, bakalan dipakai. Dipakainya kalau nggak buat kebaikan, kalau kita tidak ingin memakainya buat kebaikan, ya dipakainya buat hal yang lain. Oh, saya nggak mau sedekah, nggak mau anak yatim. Akhirnya dipakainya buat bikin orkes, buat bikin joget-joget, buat bikin pesta, buat bikin hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, persis seperti jalan masuknya. Ketika harta kita dipilih untuk nolong orang, alhamdulillah, Allah memberikan taufik dan hidayat dan bimbingan dan kemudahan kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Walidzalik ulama terdahulu, kalau mereka ada fakir miskin, orang yang berhajat datang kepada dia, meminta bantuan, minta sedekah, tahu apa sambutannya? Dia sambut fakir miskin yang datang, pengemis yang datang. Dia berkata, marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang, wahai orang yang dermawan, yang baik hati, yang mau memikulkan bekal saya menuju akhirat. Ini bukan bawain bekal kita ke mobil, bukan bawain bekal kita dari pasar ke rumah, tetapi membawakan bekal kita, dibawakan sampai ke akhirat. Gratis dia bawakan. Harusnya kita berterima kasih kepada dia. Sehingga orang dulu, mereka berlomba-lomba di dalam berinfak, berlomba-lomba di dalam bersedekah. Kan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim itu tiap hari dia menyiapkan, dia ngasih makan orang itu, dia buat makanan antara 700 sampai 1000 potong roti, antara 700 sampai 1000 porsi roti gandum untuk para tamunya, fakir, miskin, siapapun yang datang. Setiap hari antara 700 sampai 1000. Wa kana al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau punya kebun kurma. Kalau sudah panen kurma, dikeluarkan zakat kurmanya. Setelah keluarkan zakat kurma, baru dia berinfak. Jadi yang pertama, yang wajib dulu dikeluarkan. Zakat wajib dikeluarkan. Udah zakatnya dikeluarkan, nah sisa harta yang dia punya itu, maka dia bungkuskan 360 keranjang. Satu keranjangnya itu sekitar 600 sampai 700 kilogram. Kurmanya dibikin 360 keranjang. Setiap keranjang itu sekitar 600 sampai 700 kilo. Ditaruh di gudang. Kemudian sisanya baru untuk nafkahnya dia, keluarganya. Tetapi itu dia sudah pisahkan dulu, zakat sudah dikeluarkan, itu yang pertama. Yang kedua, dia pisahkan 360 keranjang, taruh di gudang. Sisanya baru buat nafkah dirinya dan keluarga. Nah itu dari yang di gudang 360 keranjang, setiap hari dia sedekahkan keluar tiap hari satu keranjang, 700 kuintal, setiap hari dia keluarkan. Sepanjang tahun sudah dia siapkan untuk sedekahnya dia. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Zakar Syekhina Al-Habib Umar bahwasanya ada salah satu orang dari Sada Al-Idrus Al-Habib Abdullah bin Syekh atau Al-Habib Abdul Bari bin Syekh, itu beliau bilang di kota Tarim, kalau ada tamu datang ke kota, bukan ke rumah saya, datang ke kota saya, tamu datang ke kota saya, maka nafkahnya dari saya. Mau nginep di rumah kalian silahkan, tetapi makannya dia, nafkahnya dia, kebutuhan dia selama tinggal di kota ini, saya yang jamin. Bilang, tapi tamu yang datang ke kota kita ini banyak, berat nanti kamu. Dia bilang, kalau tamunya antara 1 sampai 1000 orang, masih di bawah 1000 orang, saya yang jamin. Lebih dari 1000, mari kita patungan.
Dan itu zaman dulu kota kecil, tamunya nggak sampai 1.000 orang. Paling cuma beberapa puluh orang saja. Kalau masih di bawah 1.000 orang, saya yang jamin. Wa minal mutaakhirin, dari para guru-guru kita, ulama kita yang terdahulu itu, sebagaimana kita dengar, mereka itu kalau mau makan malam di malam hari, mau dihidangkan makanan oleh keluarga, dibilang stop, jangan dihidangkan dulu. Loh kenapa? Nanti agak malam. Jam berapa? Jam sekian. Loh kenapa nunggu jam sekian? Dibilang sebab kereta api datangnya jam 8 malam atau jam 9 malam. Kemudian kasih jeda 15 atau 30 menit. Mungkin ada tamu yang datang. Jadi kereta datang. Jadi saya nggak mau makan kecuali kalau kereta api di stasiun udah tiba. Kasih waktu 15 atau 20 menit. Kalau nggak ada yang datang, baru sedia makanan. Kenapa? Nunggu tamu yang datang. Siapa aja tamu yang datang? Syekhana Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, beliau bilang, saya kalau nggak ada tamu, sumpek, sedih. Kalau sehari itu nggak ada tamu, saya sumpek. Mesti ada tamu, saya mau menjamu mereka. Beliau bilang, waktu itu kepada saya, kalau tamu yang datang, kalau kurang dari 100 orang atau 200 orang, itu mendadak saya masih bisa. 1 jam makanan langsung tersedia. Ya, kalau masih 100, 200 orang. Tapi kalau lebih dari itu, saya perlu persiapan waktu lebih lama. Kabarin sehari sebelumnya. Tetapi kalau mendadak, makan mendadak, 100 orang, 200 orang, 1 jam bisa saya siapkan. Dia udah punya persiapan memang untuk tamu, rumah tamu. Sampai orang dulu dia bangun rumah buat tamu. Dia simpen persediaan buat tamu. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, itu beliau tidak mau makan siang ataupun malam. Tidak mau makan kecuali bersama tamu. Bahkan rela mencari tamu berjalan 1 kilometer. Itu ulama bilang milain thalatha amyal. 1 mil, 2 mil atau 3 mil. 1 mil 1,6 kilometer. 2 mil 3,2 kilometer. Ya. Atau 3 mil hampir 5 kilometer. Jalan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilometer untuk mencari tamu. Dia bawa tarik tamu ke rumahnya, mau menjamu tamu tersebut keliling. Sampai orang-orang tahu tuh kalau ada tamu datangnya ke rumah Nabi Ibrahim. Baik yang seagama ataupun yang beda agama, dijamu. Sebab dulu Nabi Ibrahim pernah beliau tamu datang ke rumahnya, dibilang saya tamu, beri saya makan, dibilang siap. Terus tahu-tahu Nabi Ibrahim penasaran, apa agamanya kamu? Ternyata beda agama. Maka Nabi Ibrahim bilang, kamu beriman dengan agama saya beri kamu makanan. Maka orang tersebut menolak. Maka Nabi Ibrahim bilang, kalau kamu nggak mau beriman, saya nggak kasih makan. Maka nggak lama kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, orang ini seumur hidupnya dia kafir kepadaku. Baru hari ini, ya selama dia kafir kepadaku, saya nggak pernah putus rezekinya. Baru hari ini saya wakilkan rezekinya melalui engkau. Engkau sudah ajukan syarat macam-macam. Kata Allah Ta'ala, dengar begitu Nabi Ibrahim bertaubat. Segera dicari tuh orang, dicari ke pasar, keluar di jalanan, dia bilang, ayo makan di rumah saya. Dia bilang, tadi saya minta dijamu, kamu menolak. Sekarang kamu memaksa, kenapa? Dia bilang, gara-gara kamu saya ditegur oleh Tuhan saya. Tuhanmu menegur engkau gara-gara aku. Maka ini orang langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngelihat kedermawanan dan akhlak yang diajarkan di dalam ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sirah bahkan disebutkan, kama dzakar lana Syekhna Al-Habib Umar, itu waktu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah taj'alha fi batn jai' khairun 'indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, satu suap makanan engkau jadikan di perut orang yang kelaparan, suapan tersebut yang engkau jadikan di perut orang yang lapar lebih berharga di sisiku daripada engkau membangun Ka'bah. Kata Allah Ta'ala. Kita sekarang
Sumbangan musola banyak, sumbangan masjid banyak. Tapi bisa gak kita nyumbang batu bata buat Ka'bah? Nggak bisa. Walaupun kita punya harta banyak, saya mau nyumbang buat Ka'bah, mau kirimin, bikinin pintu buat Ka'bah, bikinin talang air buat Ka'bah, nggak bisa. Kalaupun bisa membangun Ka'bah dari awal sampai akhir, sesuap makanan di perut orang yang kelaparan lebih berharga, lebih dicintai oleh Allah daripada membangun Ka'bah. Wahakata. Walidzalik disebutkan di antara sifatnya Ahlul Bait. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, itu disebutkan sifat mereka yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Mereka memberikan makanan, yut'imunat ta'am, bukan cuma sekedar memberi makanan, tapi yut'imunat ta'am, tahu, ala hubbihi. Hadzal wasf. Pemberian yang mereka berikan kepada orang lain adalah ala hubbihi, makanan yang mereka suka, yang sedang mereka nantikan, yang mereka idam-idamkan. Makanan terbaik yang mereka punya, itu yang mereka infakkan. Yut'imuna ta'am ala hubbihi. Lan tanalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai albir, surganya Allah Ta'ala, hingga menginfakkan dari apa-apa yang kalian sukai. Maka mereka menginfakkan yang paling mereka suka, ala hubbihi. Kepada siapa? Ini yang unik. Miskinan wa yatiman wa asira. Miskin, orang miskin. Yatim, anak yatim. Tapi ada lagi yang ketiga, yang unik juga. Ini jarang kita lakukan. Tahu siapa? Asir. Apa itu asir? Tawanan perang. Dan tawanan perang, apa sih tawanan perang? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang memerangi muslimin di medan perang, yakni kafir harbi. Kemudian mereka kalah dalam peperangan, ditangkap, ditawan. Saat mereka ditawan, ditaruh di Madinah dan diberi makan, dijamu dengan makanan. Asir. Asir tawanan perang, nggak mungkin muslim. Tawanan perang di Madinah, non muslim. Tetapi mereka dapat jamuan ala hubbihi. Ta'am ala hubbihi, makanan yang paling terbaik yang ada di Madinah. Nabi bilang istausu bil asiri khaira, perlakukan tawanan perang dengan baik. Kita jangan mudah terbuai dengan jeritan dan slogan hak asasi manusia dari barat sana. Kita belajar hak asasi manusia bukan dari orang yang kerjaannya membunuhi manusia. Bukan dari orang yang kebanggaan dia punya senjata pemusnah manusia dan berbangga. Punya senjata pemusnah massal, terus bilang kita mendukung hak asasi manusia. Berlawanan. Apa yang mereka punya? Senjata pemusnah massal, pembunuh manusia secara masif, secara massal. Terus kita mendukung hak asasi manusia. Kita adalah organisasi kemanusiaan, tapi punya senjata pemusnah massal, membunuh berapa puluh ribu, berapa ratus ribu orang. Kita nggak belajar hak asasi manusia dari manusia pendusta macam begitu. Kita belajar hak asasi manusia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan terhadap orang yang memeranginya menjamu mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah berapa banyak datang tamu dari luar, bahkan dari orang-orang yang non muslim, dan dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigap kalau ada orang yang kesusahan, ada orang yang kesulitan, ada orang yang ditimpa musibah, dengan cepat. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak sebelum beliau menerima wahyu. Ketika dalam Sahih Bukhari, saat kita buka Sahih Bukhari di bab pertama, di dalam Sahih Bukhari tersebut, kitab Kaifa Kana Badul Wahyi,
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan ketika turun wahyu pertama kali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menerima wahyu pulang jumpa dengan Siti Khadijah dalam keadaan khawatir, demam, kemudian ditenangkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah mengucapkan kalimatnya yang masyhur. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Zawji, wallah la yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan menelantarkan engkau selama-lamanya. Orang macam engkau nggak bakal dikecewakan, nggak bakal ditelantarkan. Hal ini ada di benak Siti Khadijah sejak sebelum Al-Quran udah turun. Kenapa? Beliau terdidik di dalam didikan orang-orang yang dermawan. Di benaknya Siti Khadijah, beliau tahu orang yang nggak bakalan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Siapa? Beliau bilang kepada Nabi Muhammad, la yukhziyakallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq wa tugrid dhaif. Engkau memiliki perangai yang gemar menyambung silaturahmi. Kemudian wa tugrid dhaif, menjamu tamu. Wa tahmilul kal, menanggung orang yang kesusahan. Kemudian menolong orang yang ditimpa bencana, bala dan musibah. Orang yang macam begini nggak bakal ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan memang betul Rasulullah bilang di dalam hadis, la yang gusul mal min sadaqah. Harta yang disedekahkan nggak bakalan berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bertambah, bertambah, bertambah harta tersebut. Jangan takut miskin. Karenanya itu, dari awal tadi kita katakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, limithli hadza falyamalil amilun. Ketika seseorang mau berbuat, ya berbuatlah hal yang semacam ini. Berinfak. Mau punya harta, infakkan di jalan Allah Ta'ala. Kita suka dengan sesuatu. Apa sih hobinya kita? Suka mobil. Bawa mobil kita ke kuburan. Bawa ke akhirat. Jangan ditinggal. Bawa ke sorga. Mobil kita bawa ke sorga. Suka bangunan, rumah mewah. Bawa rumah mewah kita ke sorga. Suka berlian, bawa berlian kita ke sorga. Suka emas, bawa emas kita ke sorga. Suka duit, bawa duit kita ke sorga. Jangan ditinggal. Dulu tuh ada satu para tabi'in berkunjung ke rumahnya sahabat Rasulullah. Datang ke rumahnya sahabat Rasulullah, di rumahnya itu kosong, nggak ada perabot, nggak ada apa namanya, nggak ada sofa, nggak ada kasur, nggak ada karpet, nggak ada perabot apapun, kosong, tanah aja begitu. Dia heran, ini rumah kamu? Iya, kok kosong begini? Maka dia jawab, saya punya rumah dua, barang-barang yang saya suka, saya kirim ke rumah saya yang satu lagi. Di mana rumah kamu yang satu lagi? Di akhirat. Barang yang saya suka, saya kirim ke akhirat. Dia punya rumah di akhirat, makanya diisi. Dia ambil, dia korbankan rumah dia yang ada di dunia, dikirim ke akhirat. Nah kita sekarang punya rumah gak di akhirat? Kalau kita punya rumah di akhirat, isi. Isi dengan barang yang berharga. Isi dengan furniturnya. Isi dengan kendaraannya. Isi dengan penerangannya. Isi dengan pendingin udaranya. Isi dengan segala makanan dan hidangannya. Isi kalau kita punya rumah di sana. Tapi kalau kita rumah kita cuma di dunia aja, ya puas-puasin dah di dunia. Seperti orang kafir. Ad-dunya dar liman la daralah wa mal liman la malalah walaha yajma'u man la aglalah. Dunia dengan akhirat. Dunia adalah rumah buat orang yang di akhirat nggak punya rumah, sehingga prioritas dia dunia. Yang dipikirkan cuma rumah yang di dunia aja. Di sana nggak dipikirkan. Memang dia nggak punya rumah, sebab yang diprioritaskan harta dunia, kumpulin harta di dunia sebanyak-banyaknya. Dia nggak pikir untuk nyimpen harta di akhirat. Kenapa? Memang dia nggak punya harta di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Walaha yajma'u man la aglalah. Dia kumpulkan di dunia tersebut, yang terobsesi mengumpulkan dunia saja tanpa mikirin akhirat adalah yang nggak punya akal. Waliyadzubillah. Nabi Sulaiman
ala nabiyina wa alihi afdhalus shalah wa azka taslim, itu beliau orang yang paling kaya raya dan paling tinggi jabatannya. Itu satu kali beliau bersama pasukannya diterbangkan oleh angin. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman diterbangkan oleh angin. Angin patuh kepada perintahnya Nabi Sulaiman, angin. Saat diterbangkan jumlah mereka yang ribuan, jutaan, maka di bawah itu ada seorang petani di ladang. Ngelihat ke atas dikiranya awan gelap, nggak taunya Nabi Sulaiman lagi diterbangkan bersama jutaan pasukannya. Maka petani tersebut terkagum-kagum dan berkata, Subhanallah, laqad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada Sulaiman bin Dawud kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman dengar suara tersebut. Angin menyampaikan suara itu ke telinganya Nabi Sulaiman. Seraya langsung belok, dihampiri orang tersebut. Kamu barusan bilang apa? Maka dia bilang, saya nggak bilang apa-apa. Bilang, Gail, kamu ngomong sesuatu tadi. Apa kamu bilang? Saya cuma bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah yang memberikan kerajaan agung kepada Sulaiman bin Daud. Maka Nabi Sulaiman bilang, ketahuilah ucapanmu Subhanallah lebih agung daripada kerajaan yang saya punya. Kenapa? Ya betul. Sekarang mana singgasananya Nabi Sulaiman? Tunjukkan batu cincin Nabi Sulaiman mana? Masih ada gak? Sisa gak batu cincin? Permatanya Nabi Sulaiman. Tunjukkan ada satu permata Nabi Sulaiman yang masih sisa. Ada gak? Mana emasnya? Satu aja emas. Mana bajunya Nabi Sulaiman? Mana pecinya? Mana sendal jepitnya? Punya Nabi Sulaiman. Hatta sendal jepitnya gak ada. Habis. Tapi ucapan subhanallah orang tersebut ada. Gak ada yang tersisa kecuali yang diinfakkan untuk Allah Ta'ala. Di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita, yang kita punya adalah yang kita kirim ke akhirat. Nabi Muhammad SAW beliau bilang, maluka ma gaddamta, harta yang menjadi milik kamu, yang kamu setor ke akhirat. Wa ma akharta fahuwa lil waris. Adapun yang kamu simpen, yang kamu tabung, itu milik ahli waris atau menjadi miliknya musibah. Milik apa? Milik rumah sakit. Buat berobat, buat beli buat ke dokter, buat perawatan, atau buat waliyadzubillah, buat terbakar atau tenggelam. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Semuanya akan punah, akan habis, akan hilang. Itu harta. Kalau enggak kita habiskan buat yang baik, habisnya buat hal yang buruk. Dan jangan dikira ketika dianjurkan untuk berinfak sedekah, oh cuma yang kaya saja. Lah, hatta yang miskin, hatta yang susah berinfak. Justru yang susah, yang miskin harus rajin berinfak. Kalau yang susah, yang miskin enggak mau berinfak, kapan mau jadi kaya? Kapan mau berkembang dia punya harta? Nabi bilang, la yang gusul mal min sadaqah. Harta yang disedekahkan gak bakalan berkurang. Yang mengeluh susah, krisis ekonomi, berinfak. Sedekah. Sampai dibilang, anfik ma fil jaib, ya'tik ma fil ghaib. Infakkan yang ada di kantong. Niscaya Allah akan membukakan anugerah rizkinya kepada engkau. Nabi bilang kepada para istrinya, wala tuki fayuka alaiki. Fil Bukhari hadzal lafaz. Jangan kamu menutup sumbatan ke bawah, jangan tutup keran yang ke bawah. Niscaya keran yang di atas ditutup oleh Allah Ta'ala. Yang kita punya, infakkan. Diberi harta, bantu orang dengan hartanya. Punya jabatan, bantu orang dengan jabatannya. Punya tenaga, bantu orang dengan tenaganya. Berinfak, jangan kita pelit, jangan kita kikir. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau dulu bilang, orang dulu ketika dilanda musibah, dilanda krisis, walaupun krisis ekonomi, ketika dilanda krisis, makin rajin mereka sedekah. Karena makin rajin mereka sedekah, sebentaran krisis selesai, ditolong oleh Allah Ta'ala. Orang sekarang ketika krisis makin pelit, makin kikir, makin nyimpen tuh duit, makin nimbun, dia timbun, dia nggak mau berinfak.
maka makin dahsyat krisis yang menimpa mereka. Kita ditimpa musibah, berinfak. Bahkan sedekah tersebut menolak bala. Bakiru bis sadaqah, dalam riwayat badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Berpagi-pagilah dalam sedekah. Sebab musibah yang turun tidak dapat melangkahi sedekah. Kalau itu orang tuh hari udah sedekah, musibah turun ketika dia datang, ya sudah disedekahkan hari ini, dia mundur lagi cari hari yang lain. Keesokan harinya dia datang, udah keduluan lagi dengan sedekah, nggak jadi datang cari hari yang lain. Karenanya sedekah di pagi hari, di awal hari berinfak, sedekah. Jangan pelit. Yang pelit, dia pelit untuk dirinya sendiri. Akan tetapi barang siapa yang dermawan, dia dermawan untuk dirinya sendiri. Beruntung mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang hartanya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah. Juragan properti makin berkah, makin maju. Sahibul bait diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa menjadi contoh bagi yang lain. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk para pemimpin kita, para pejabat kita, para hartawan kita, dan semua yang hadir di tempat kita, para guru-guru, para ulama, para habaib, para asatidah, para tuan guru hadirin dan hadirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita sekalian, hingga kita menjadi manusia terbaik yang paling manfaat untuk manusia lain. Dan juga Allah Ta'ala berikan bantuan, pertolongan, rahmat, kasih sayangnya kepada orang-orang fugara wal masakin dan anak-anak yatim, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijadikan kita sebagai orang yang perhatian kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaihi waffiqna lil khair wa a'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada tamu kita yang mulia Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan atas tausiah agama yang sungguh